Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Reno, bak orang gila menangis sesegukan di depan kamar perawatan Clara. Setelah dokter mengeluarkan janin yang sudah berusia 5 bulan itu, Reno langsung memakamkan di belakang rumah mereka. Sementara Clara, ia belum juga sadar dari pingsannya. Reno bahkan tidak punya keberanian untuk menemui istrinya itu. Ia tampak berpikir apa alasan yang harus diberikan pada Clara. "Selamat malam, Pak. Bu Clara sudah sadar dan ingin bertemu dengan Bapak." Tampak Clara menangis sambil memegangi perutnya yang sudah rata. "Sayang, kamu sudah sadar." "Mas, anak kita..." "Kamu tenang dulu ya, anak kita sudah bahagia. Ikhlaskan dia, yang suatu saat dia akan menjadi penolong kita di akhirat," bisik Reno. "Ini salahku, Mas. Andai aku mendengarkan ucapan, aku terlalu memforsir tenagaku," isak Clara. "Ini sudah takdir, yang kita harus ikhlas menerima semua ini," ucap Reno. "Aku akan menyelidiki apa penyebab Clara bisa keguguran. Dokter itu bilang Clara keracunan. Aku tidak percaya itu. Selama ini aku selalu menjaga pola makannya," batin Reno. Suara dering ponsel Clara. Reno segera mengambil ponsel itu. Tertera nama Aldo di layar. "Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" "Aku..." Clara tidak mampu melanjutkan ucapannya. "Ada apa? Kenapa kamu menangis? Semuanya baik-baik saja kan?" "Halo Kak, Clara sekarang berada di rumah sakit. Dia keguguran," ucap Reno dengan suara bergetar menahan tangis. "Apa? Bagaimana bisa? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Dokter mengatakan Clara keguguran karena keracunan makanan. Memangnya Clara makan apa? Aku selalu menjaga pola makannya. Ada yang tidak beres." "Aku akan ke sana sekarang." "Di rumah sakit mana?" tanya Aldo. "Kamu harus kuat, yang kita harus bisa menghadapi ini." "Permisi, maaf mengganggu. Kami harus mengecek Bu Clara." "Silahkan." Dua orang suster itu pun mengecek kondisi kesehatan Clara. Semuanya sudah normal. "Bu Clara minum obat dulu ya." Clara hanya mengangguk. Setelah meminum obat tersebut, Clara pun tertidur. Sesampainya di rumah sakit, Aldo langsung menemui Reno. "Bagaimana keadaannya?" "Dokter mengatakan Clara keguguran karena keracunan makanan. Aku yakin ada yang sengaja meracuninya." "Siapa? Di rumah itu hanya kalian berdua dan juga seorang pembantu." "Aku curiga pada ibu." "Gila kamu, yang benar saja," ucap Aldo. "Asal kamu tahu, ibu bersekongkol dengan Aldi selama ini. Aku dan Clara baru menemukan fakta itu. Sebelum Clara keguguran, saat itu kami memergoki ibu sedang bersama Rere di sebuah taman." "Kurang ajar, jadi selama ini kita tertipu," ucap Aldo. "Dan asal kamu tahu, Bu Dinda lah yang membantu Aldi bebas dari penjara. Kami sempat membuntuti Rere. Rere menemui Aldi di sebuah rumah. Saat itu kami menghubungi polisi dan mengintai di depan rumah itu, namun anehnya, setelah polisi datang dan menggeledah rumah itu, tidak ditemukan siapapun di dalam. Pasti ada ruangan tersembunyi. Sebelumnya aku juga berpikir seperti itu. Aku sudah mencari ruang rahasia itu, tapi tidak menemukannya. Kalau begitu besok kita akan ke rumah itu. Aku yakin pasti ada ruangan rahasia yang kalian tidak temui. Percuma, kalaupun seandainya ada, mereka pasti sudah kabur malam ini." "Benar juga, apa tidak ada polisi yang menjaga rumah itu malam ini?" "Sepertinya tidak." "Oh ya, apa Bu Dinda sudah sampai di rumah kalian?" "Sudah, sore hari ibu sudah sampai di rumah." "Apakah ada tingkah laku Bu Dinda yang mencurigakan?" "Tidak ada, ibu bersikap normal seperti biasa." "Kita harus berhati-hati kepada Bu Dinda. Dia bisa saja berbuat, karena Kak Aldo bukanlah siapa-siapanya," ucap Reno. "Apa maksudmu?" "Dia ibuku, ibu kandung yang telah melahirkanku." Kak Aldo salah. Bahkan aku mendengar sendiri pengakuan Bu Dinda kalau Kak Aldo bukanlah anak kandungnya. Hanya Aldilah anak kandung Bu Dinda. Clara juga anak kandung Bu Dinda, namun lain ayah dengan Aldi, ucap Reno. "Tidak mungkin. Ibu menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Kalau aku bukan anak kandung ibu, lalu siapa orang tua kandungku?" "Kita akan mengetahui jawabannya, tetapi harus Bu Dinda yang menjawab." "Tapi bagaimana caranya? Ibu tidak akan jujur." "Bisa jadi, nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Sekarang Kak Aldo pulanglah.
ini sudah larut malam. Kasihan Mbak Irma di rumah. Jaga keluarga kakak. Bu Dinda sangat berbahaya saat ini. Astaga, kalau Aldi sudah berhasil kabur dari rumah itu, pasti dia sudah memberitahukan ibu masalah ini. Otomatis ibu akan mencari Sandra untuk mengancam kita. Benar, sekarang Kak Aldo pulanglah sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu, Aldo segera berlari ke dalam mobilnya. Aldo memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, Aldo langsung masuk dan menuju kamar mereka. Melihat Irma tidur memeluk Raina, Aldo menghela napasnya dengan perasaan lega. Mas sudah pulang? Baru sampai, apa semua baik-baik saja? Kamu kenapa nanya gitu, Mas? Memangnya ada apa? Tanya Irma bingung. Ada apa, Mas? Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu pada Clara? Clara keguguran. Astagfirullah, kok bisa, Mas? Dokter mengatakan janinnya keracunan makanan. Reno mencurigai seseorang yang melakukan itu. Seseorang melakukan itu? Tapi siapa, Mas? Bukankah di rumah itu hanya ada Clara, Reno, dan juga seorang pembantu? Aldo mencurigai ibu yang melakukan. Gak mungkin lah, Mas, ibu kan sudah berubah. Selama ini kita tertipu oleh ibu. Dia tidak benar-benar berubah. Selama ini ibu bekerja sama dengan Rere, dan juga ibulah yang membantu Aldi bebas dari penjara. Irma begitu terkejut. Reno dan Clara sudah membuntuti ibu sebelum Clara keguguran. Mereka mendengar sendiri ucapan ibu dan Rere. Ibu masih tidak terima harta itu jatuh ke tangan Clara. Setelah ibu pergi, Reno dan Clara kembali membuntuti Rere, mendatangi sebuah rumah di mana Aldi berada. Di rumah itulah mereka menyembunyikan Aldi. Apa ibu masih berada di rumah ini? Itulah sebabnya aku pulang dengan perasaan khawatir. Tadi sih ibu masih ada, Mas. Ibu juga bersikap seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu aku ingin mengecek ke kamarnya. Kamu jaga Raina. Ceklek. Aldo membuka pintu kamar Bu Dinda, namun ia tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Aldo mencari ke seluruh ruangan, namun Bu Dinda tidak ada di dalam. Aldo keluar dan kembali ke kamarnya. Bagaimana, Mas? Apa ibu sudah tidur? Tanya Irma. Ibu tidak ada di dalam kamarnya. Aku telepon pun ibu tidak mengangkat. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan, Mas? Aku takut ibu berbuat nekat seperti dulu. Untuk sementara kita harus waspada. Ibu bisa saja menyakiti siapapun tanpa ampun. Asal kamu tahu, ternyata aku ini bukan anak kandungnya. Dari mana kamu tahu, Mas? Reno dan Clara mendengar percakapan ibu dengan Rere. Kita tidak bisa menebak-nebak, Mas. Kita harus tanyakan ini langsung pada ibu. Iya, tapi bagaimana mau bertanya sementara ibu entah di mana? Semoga saja besok ibu kembali. Kamu yang sabar ya, Mas. Sementara itu, bagaimana kondisi kamu? Apa masih ada yang sakit? Tanya Reno pada Clara. Aku sudah baik-baik saja, Mas. Ada yang sakit namun tidak ada obatnya. Gak boleh gitu, kamu harus tetap semangat. Iya, Mas, maafin aku ya karena gak bisa menjaga anak kita dengan baik. Ini sudah takdir. Singkat cerita, Reno menelpon Chico untuk membantunya. Sebenarnya apa masalahnya sehingga kamu mengundangku jauh-jauh ke Indonesia? Aku ingin kamu mendekati seseorang, cari tahu informasi darinya. Saat ini cuma kamu yang bisa menolongku, karena aku tahu sendiri bagaimana sifat orang itu. Dia akan tergila-gila dengan ketampananmu dan juga kekayaanmu. Yang benar saja, memangnya aku cowok apaan? Ayolah kok, saat ini cuma kamu yang bisa membantuku. Istriku celaka karena ulah mereka. Aku juga kehilangan anakku. Baiklah, aku membantu karena menganggapmu adalah saudaraku. Terima kasih. Ini orang yang harus kamu dekati. Cari tahu informasi darinya. Ucap Reno sambil menunjukkan foto seorang wanita yang tak lain adalah Rere. Cantik juga. Bisa kali ini jadi pacar gua? Ambil aja kalau kamu mau. Biar mampus lo sekalian. Canda kali, bro. Ya kali selera aku seperti dia. Kalau begitu aku permisi dulu. Aku mau menemui kakak iparku untuk membicarakan suatu hal. Kabari aku kalau sudah menemukan perempuan itu. Bagaimana aku bisa menemui perempuan itu sementara alamatnya aja aku nggak tahu, ucap Chico. Baiklah, akan aku usahakan secepatnya. Kalau begitu Reno pun langsung meninggalkan tempat itu. Halo kak, aku sekarang menuju ke sana. Kakak masih di rumah kan? Ucap Reno pada Aldo. Ya, aku masih di rumah. Baiklah, aku ke sana sekarang.
Kurang lebih 30 menit, Reno sudah sampai di rumah Aldo. Bagaimana, apakah ibu sudah bisa dihubungi? Belum, aku baru mengecek kamar ibu, ternyata barang-barangnya sudah tidak ada. Ibu sudah merencanakan ini semua, sehingga dia bisa kabur dengan sangat cepat. Sementara itu, Aldi menculik Irma dan Raina. Temui aku di alamat ini. Ingat, jangan bawa polisi. Datang seorang diri jika ingin anak dan istrimu selamat. Sial, Aldi benar-benar menculik Irma dan Raina. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Akan kuhabisi kau dengan tanganku sendiri, Aldi. Dulu, aku memang berbaik hati padamu, karena aku menganggapmu adik kandungku. Tapi setelah aku tahu kebenaran kalau kau bukan adik kandungku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Umpat Aldo, sambil melempar ponselnya dengan kasar. Setelah menerima pesan dari seseorang yang berisi ancaman, tidak ingin rencananya sia-sia, Aldo menelpon Reno dan memberitahu perihal pesan itu. Halo Ren, kamu sudah membaca pesan yang dikirimkan? Sudah, berarti Mbak Irma dan Raina memang diculik oleh Aldi. Aku juga nggak tahu, tapi yang pasti aku akan menemui tempat yang sudah disepakati. Aku butuh bantuanmu, Ren. Apa yang bisa aku bantu, Kak? Tolong kamu bawa polisi. Setelah setengah jam aku sampai di lokasi itu. Aku tidak percaya dengan Aldi begitu saja. Setelah aku menyetujui apa yang dia mau, pasti dia akan berkhianat juga. Aku nggak mau Irma dan Raina kenapa-napa. Tolong bantu ya, Ren, ucap Aldo. Baik, Kak, aku akan membantumu. Kak Aldo harus hati-hati. Orang yang kakak hadapi adalah iblis. Baiklah, kalau begitu, aku tutup teleponnya. Sekarang, aku mau meluncur ke lokasi. Reno pun segera bersiap-siap untuk melaporkan hal itu ke polisi. Berbekal bukti pesan yang dikirimkan, Reno yang sebelumnya lupa berpamitan kepada Clara, memilih pulang terlebih dahulu untuk pamit kepada sang istri. Kamu dari mana, Mas? Tanya Clara. Ada hal penting yang harus Mas selesaikan. Mbak Irma dan Raina diculik seseorang. Mas dan Kak Aldo sedang mengusutnya. Orang itu mengirimkan pesan berupa ancaman dan menyuruh Kak Aldo datang ke suatu alamat. Kak Aldo harus datang sendiri tanpa polisi. Maka dari itu aku akan membawa polisi ke lokasi tersebut. Kamu tetap di rumah. Tutup semua pintu dan jendela. Jika ada seseorang yang tidak dikenal, gak usah diladenin, ucap Reno. Cepat, Mas, selamatkan mereka. Kak Aldi orang yang nekat, keluarga mereka sedang dalam bahaya. Baiklah, kalau begitu Mas pergi dulu. Ingat pesan Mas. Benar-benar licik kamu, Aldi. Ternyata selama ini di sini tempat persembunyianmu. Aku akan pastikan kau akan mendekam seumur hidupmu di penjara, ucap Aldo geram. Ia tiba di alamat yang mana dia disuruh datang. Tempat ia berada saat ini adalah sebuah rumah tua yang tak berpenghuni yang berada di dalam hutan. Aldo berkali-kali menghubungi nomor yang telah mengirimnya pesan, namun nomor tersebut dinyatakan tidak aktif. Tidak ada pilihan lain. Aldo pun masuk ke dalam rumah itu untuk mencari keberadaan orang misterius tersebut. Di mana kau, bajing? Bukankah kau yang menyuruhku untuk datang ke sini? Lalu kenapa kau bersembunyi? Tunjukkan batang hidungmu, teriak Aldo. Hebat juga. Rumah di dalam hutan pun mempunyai listrik, batin Aldo. Ayah, Aldo menoleh ke sumber suara, melihat putrinya yang terikat di sebuah kursi. Tapi tidak dengan Raina, gadis kecil itu hanya diikat di bagian kaki dan tangannya. Di sana juga tampak Irma dengan mulut yang ditutup dengan lakban. Hati Aldo teriris melihat kondisi sang istri dan anaknya. Aldo berlari, hendak menolong Irma dan Raina, namun gelengan kepala Irma menghentikan langkah Aldo. Aldo mengernyitkan dahinya, melihat sang istri menggeleng. Pasti ada yang tidak beres, di sini pasti ada jebakan. Orang yang kau hadapi bukan orang bodoh, tidak mungkin dia menyuruhku ke sini, tanpa seorang pun menjaga tempat di mana dia menyandra istri dan anakku, batin Aldo. Ternyata benar. Aldo melihat sebuah perangkap yang siap untuk menangkapnya. Merasa dibodohi, Aldo begitu murka. Siapapun kau, tunjukkan batang hidungmu. Jangan jadi pengecut. Suara tawa seseorang, namun Aldo tidak menemukan siapapun. Baiklah, aku tahu sekarang kalau yang kuhadapi adalah banci, teriak Aldo. Karena tidak mendapatkan respon apapun, Aldo mengambil sebuah balok besar yang tergeletak di lantai. Melemparkan balok itu ke jebakan yang sudah tersedia. Seketika sebuah jaring jatuh dari atas dan membungkus balok tersebut. Merasa sudah aman, Aldo melepaskan ikatan yang membelit Raina dan Irma.
Namun saat mereka akan keluar dari tempat itu, segerombolan orang berpakaian hitam, serta memakai penutup wajah menghadang. 5 orang yang memakai baju hitam serta penutup wajah itu langsung menghajar Aldo. Tidak mau mati konyol, Aldo sebisanya pun melawan. Tentu saja tenaga Aldo kalah jika dibandingkan dengan 5 pria itu. Hentikan, tolong hentikan. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami akan memberikannya, tapi tolong bebaskan kami dari sini. Siapa yang menyuruh kalian? Apa salah kami? Sayangnya kami hanya menginginkan kehancuran keluarga kamu. Ini semua karena perbuatanmu yang sudah berani bermain-main dengan bos kami. Apa maksud kalian? Bos siapa yang kalian maksud? Gak usah pura-pura bodoh. Di mana dia? Aku akan menemuinya. Apa maksudmu ini, Irma? Kau mengkhianatiku? Tanya Aldo yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Nanti saja aku jelaskan, Mas. Sekarang aku harus menemui orang itu. Aldo hanya diam. Hatinya begitu sakit mendengar kenyataan yang baru saja ia ketahui. Enggak usah pura-pura bodoh. Memangnya dengan berapa laki-laki kau menjalin hubungan? Seketika wajah Irma berubah panik. Ikut kami, ucap seseorang. Irma pun langsung mengikuti kemana mereka pergi. Ayah luka, ucap Raina dengan wajah sedih. Ayah gak apa-apa sayang, yang penting kamu selamat. Aldo berusaha bangkit dan memeluk tubuh putri kecilnya itu. Apa yang terjadi? Di mana Mbak Irma? Tanya Reno. Mereka membawa Irma menemui bos mereka. Sepertinya ini bukan ulah Aldi. Apa? Mbak Irma baik-baik saja kan? Kenapa mereka membawanya? Aku juga gak tahu, Ren. Tetapi hatiku saat ini begitu sakit. Apa yang mereka lakukan? Lihatlah wajahmu hancur begini. Sekarang kita ke rumah sakit biar polisi yang mencari Mbak Irma. Tidak, Ren. Aku akan menunggunya di sini. Dia masih punya hutang penjelasan padaku. Dan untuk luka di wajahku ini, luka ini tak seberapa dibanding luka yang ada di hatiku saat ini, ucap Aldo. Pov Irma, aku merasa aku adalah wanita yang paling bodoh di dunia ini. Karena ego dan ambisiku, aku dengan tega mengkhianati suami yang begitu sempurna. Sebaik apapun aku akan tetap salah di matanya. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pria di sebuah taman. Hanya perkenalan biasa, namun siapa sangka lambat laun kami semakin dekat. Humoris dan penyayang, itulah yang membuatku terpikat. Levin namanya, pria berusia 38 tahun. Aku tahu, dia mempunyai perusahaan sendiri. Wanita mana yang tidak mengagumi pria sepertinya? Jujur saja aku tidak bisa menahan perasaanku saat itu. 2 tahun lamanya aku menjalin hubungan dengan Levin. Di depan suamiku aku bersikap seperti biasanya. Kejenuhanku kembali hadir saat aku dan Mas Aldo tak juga dikaruniai anak. Aku kerap kali mengajak Mas Aldo untuk memeriksakan kesehatan ke dokter, membawanya ke lab dan memeriksakan siapa sebenarnya yang bermasalah di antara kami. Begitu terkejutnya aku saat mengetahui hasilnya. Mas Aldo tidak mandul, tetapi kesehatan spermanya sangat tipis. Hal itu menyebabkan aku tak kunjung hamil. Aku tidak memberitahukan tentang hasil pemeriksaan itu kepadanya. Walau sudah menikah selama 4 tahun, aku kembali menjalin hubungan dengan Levin setelah mengetahui kalau aku dan Mas Aldo akan sangat sulit memiliki anak. 2 bulan berlalu sejak aku kembali menjalin hubungan dengan Levin. Aku merasakan sesuatu perubahan dalam diriku, menyadari kalau aku tidak datang bulan dalam 2 bulan terakhir, dan perasaan cemas dan juga bahagia. Cemas kalau sampai Mas Aldo tahu kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Namun aku bahagia. Aku dilema antara memberitahu hal ini kepada Levin atau tetap merahasiakannya. Jujur saja aku lebih sayang dan cinta kepada Mas Aldo. Pagi-pagi sekali perutku terasa sangat mual. Mas Aldo yang melihat hal itu seketika panik. Kamu kenapa, Yang? Kamu sakit? Gak tahu, Mas. Perutku rasanya mual sekali. Kita ke dokter ya. Sebentar, Mas, siapkan mobil. Walau dengan perasaan takut, aku harus tetap memeriksakan diri ke rumah sakit, apapun hasilnya. Akhirnya setelah pemeriksaan, selamat ya Pak, Bu, saat ini Ibu Irma sedang hamil 7 minggu. Kondisi kesehatan bayi dan ibu bagus, semuanya normal-normal saja. Untuk mual-mual itu hanya biasa terjadi di fase awal kehamilan. Aku melirik Mas Aldo yang duduk tepat di sebelahku, matanya berkaca-kaca. Mas, ucapku lirih. Seketika Mas Aldo menoleh dan merengkuh tubuhku dengan erat. Kita akan menjadi orang tua, Dek. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mau melahirkan anak untukku. Aku akan menjagamu dan calon anak kita.
Aku menghembuskan nafas lega. Iya mas, kita akan jadi orang tua. Aku sangat bahagia saat ini mas. Selamat ya bu, nanti saya resepkan vitamin. Terima kasih dokter. Melihat kebahagiaan di wajah Mas Aldo, ada perasaan bersalah yang muncul dalam diriku. Aku menemui siapa sebenarnya dalang di balik penculikanku dan Raina. Orang-orang itu membawaku ke rumah mewah, namun berada di tengah hutan, memasuki sebuah ruangan yang mana sudah ada seseorang yang menunggu. Selamat datang di rumahku, ucap seseorang yang berada di balik kursi. Suara itu adalah suara orang yang kuhindari selama beberapa tahun ini. Levin, ucapku terbata. Halo baby, apa kabar? Mau apa kamu sebenarnya? Hubungan kita sudah lama putus. Kenapa tiba-tiba sekarang kau muncul lagi? Tentu saja untuk mengambil hakku. Selama ini kau telah menipuku, Irma. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Nggak usah pura-pura bodoh. Kenapa kau membohongiku selama ini? Apa yang aku bohong darimu? Jangan ngaco. Anak itu adalah anakku. Badanku bergetar hebat. Hah, kamu sedang mengigau ya? Aku ada dua pilihan, berikan anak itu padaku, atau tinggalkan Aldo dan menikah denganku. Kenapa aku harus memilih? Memangnya siapa? Kau berani-beraninya mengaturku. Oke baiklah, aku memang bukan siapa-siapa untukmu. Tapi aku adalah ayah dari Raina. Mimpi kamu. Aku ada buktinya. Ini karena penasaran aku meraih kertas itu. Surat keterangan tentang pemeriksaan kesehatan Mas Aldo. Ini tidak benar. Dari mana kau mendapatkannya? Itu tidak penting. Coba saja kalau bisa. Anak buahku telah mengambil sampel rambut Raina. Kakiku terasa lemas. Baiklah, aku ngaku sekarang. Raina memang anakmu. Tidak, pilihannya hanya ada dua. Tinggalkan suamimu dan ikut bersamaku. Atau serahkan Raina padaku. Kasih aku waktu untuk mengambil keputusan, ucapku mengalah. Aku berikan waktu sampai besok. Kalau kau tidak menepati janji maka siap-siap dengan konsekuensinya, ancam Levin. Aku meninggalkan rumah itu dan menuju ke tempat di mana aku disekap. Ternyata sudah ada polisi dan juga Reno di sini. Tatapan Mas Aldo seolah-olah ingin membunuhku. Maafkan aku mas, kali ini aku akan meninggalkanmu. Aku tidak mau kehilangan Raina. Mas, ucapku bergetar. Mas Aldo membuang pandangannya. Ayo, kita pulang. Pulang kemana? Jangan mengalihkan topik. Kau masih punya hutang penjelasan. Penjelasan apa mas? Aku mohon, jangan ada rahasia di antara kita. Maafkan aku mas, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Irma, sebenarnya aku sudah tahu kalau Raina itu bukan anakku. Memang benar, aku selalu menolak saat kau mengajakku memeriksakan diri ke dokter. Karena dari awal aku sudah mengetahui kalau diriku akan sulit memiliki anak, ucap Mas Aldo. Maksud kamu sudah tahu? Iya, aku sudah tahu semua itu dari dulu. Tapi aku menerimanya karena aku sadar aku tidak bisa memberimu seorang anak. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kulakukan? Lantas apa yang membuatmu menangis seperti itu? Tanya aku bingung. Aku gak bisa kehilangan Raina. Walaupun dia bukan darah dagingku, tetapi aku sangat menyayanginya, ucap Mas Aldo. Aku tidak bisa mencegahnya untuk mengambil Raina dengan sangat terpaksa. Aku harus memilihnya mas, maafkan aku. Yah, pergilah, aku ikhlas demi kebahagiaan kalian. Jaga dirimu dan Raina baik-baik. Jika suatu saat dia menyakitimu, maka datanglah padaku. Aku akan selalu menerimamu, ucap Mas Aldo. Maafkan aku mas, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Aku adalah wanita yang paling bodoh karena telah menyanyiakan laki-laki sejati sepertimu. Ini semua salahku. Andai aku lebih mendengar keluh kesahmu, semua ini tidak akan terjadi. Izinkan aku pulang ke rumah untuk satu malam ini. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama Raina sebelum kami pergi. Baiklah, ayo kita berangkat. Raina sudah di mobil bersama Reno. Aku hanya mengangguk dan mengikutinya menuju mobil. Wajah yang tadinya sedih, ia sembunyikan dari Reno. Mencoba tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, akhirnya Aldo dan Irma memutuskan untuk bercerai. 6 bulan kemudian, Clara kembali hamil. Ia berlari ke kamar mandi karena merasakan mual yang sangat parah. Reno begitu bahagia mendengar kabar kehamilan kedua Clara. Ia langsung memeluk sang istri dengan air mata haru. Kamu hamil lagi sayang, aku janji akan menjagamu dan anak kita. Iya mas, aku akan menjagamu. Lebih baik lagi, ucap Reno. Setelah itu mereka pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Bi Ina yang sudah mendengar kabar kehamilan Clara
tampak menunggu di depan pintu dengan senyum bahagia. Setelah pemeriksaan polisi, Bi Inah dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Selamat ya non, akhirnya hamil lagi. Terima kasih Bi. Pokoknya kali ini Bibi harus membantuku menjaga Clara. Aku nggak mau terjadi sesuatu padanya dan calon anak kami. Siap Tuan, saya akan menjaga Nyonya dengan baik saat Tuan bekerja. Sementara itu, kenapa aku selalu saja gagal menghabisinya? Bentak seorang wanita paruh baya. Itu karena ibu bodoh. Coba saja dulu ibu langsung memberikan racun sianida. Pasti sekarang kita hidup mewah dengan harta itu, ucap Aldi. Itulah kesalahanmu. Selalu berpikiran pendek sebelum bertindak. Lihatlah sekarang, kau jadi buronan polisi. Kalian kok malah berantem sih? Bukannya cari ide lain, hardik Rere. Kau juga bantu mikir, jangan taunya marah-marah aja, bentak Aldi. Kamu lihat aku sedang berpikir, ucap Rere kesal. Ibu Dinda memilih pergi meninggalkan dua orang itu. Sementara Rere, ia juga memilih pergi meninggalkan Aldi. Halo sayang, kamu di mana? Ketemuan yuk, ucap Rere melalui panggilan telepon. Aku lagi di apartemen, kemari aja, ucap seseorang di seberang sana. Oke, aku kesana sekarang. Aldi yang melihat Rere pergi dengan penampilan yang sempurna, jelas saja ia curiga. Kamu mau kemana dengan penampilan seperti itu? Mau ketemu teman? Kamu mau ikut? Ucap Rere ketus. Tentu saja Aldi menolak karena ia masih buronan polisi. Teman cewek atau cowok? Cewek, jawab Rere bohong. Rere langsung melangkah menuju taksi online setelah memberitahu alamat tujuan. Taksi itu melaju dengan kecepatan sedang. 1 jam berlalu. Rere sudah sampai di tempat. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Atas permintaan sahabatnya Reno, Ciko rela menjadi pacar pura-pura Rere untuk mengorek informasi. Aku juga kangen banget, ucap Ciko dengan wajah yang merasa jijik. Bosen aku di rumah, suami dan mertuaku berantem mulu. Berantem kenapa? Ada masalah apa? Sudahlah, jangan bahas mereka. Ayo kita masuk dan bersenang-senang. Reno bergidik ngeri melihat sikap Rere yang begitu agresif. Kamu sayang gak sama aku? Tanya Ciko pada Rere. Seketika Rere menoleh dan mengangguk. Kalau begitu ceritakan apa rahasia suamimu, ucapku berharap. Suamiku, dia pembunuh. Dia yang membunuh orang Clara, ucap Rere. Terus sekarang Aldi di mana? Tanya Ciko. Aldi berada di rumah, jauh di dalam hutan. Bisakah kamu mengantarkan aku menemui suamimu? Buat apa? Mending kita senang-senang. Aku mau melamarmu, aku mau menyuruh Aldi menceraikanmu, ucap Ciko. Rere tersenyum mendengar ucapan Ciko. Rere menggeliatkan tubuhnya yang terasa kaku. Ia meraba bagian samping tempat tidur yang terasa kosong dan dingin. Yang Rere ingat semalam itu dia menemui Ciko di apartemennya. Rere mencari ke seluruh ruangan namun ia tak menemukan di mana kekasihnya itu. Karena berkeringat, Rere mandi terlebih dahulu sebelum menghubungi di mana Ciko berada. Usai dengan mandinya, Rere meraih ponsel dan menghubungi nomor Ciko. Kamu di mana? Aku tinggal sendiri. Maaf sayang, aku ada pekerjaan mendadak. Kamu tunggu aku ya. Sebentar lagi juga selesai, ucap Ciko. Sementara itu Reno membelah jalanan dengan kecepatan tinggi. Perasaan khawatir dan was-was ia rasakan saat ia secara bersamaan. Setibanya di rumah, Reno turun dan langsung masuk ke dalam. Mendapati Clara yang sedang istirahat. Reno menghela napas lega. Reno menghampiri Clara dan mencium keningnya. Kamu udah pulang mas? Iya, kamu istirahat saja. Gak apa-apa mas. Kamu udah makan? Aku siapin makanan dulu ya. Aku udah makan kok yang. Aku mandi dulu, setelah itu kita lanjut istirahat. Setelah hampir 20 menit, Reno keluar dari kamar mandi. Melihat Clara yang ternyata sudah tidur kembali dalam posisi duduk, menyandar pada sandaran tempat tidur. Reno menghampiri dan membenarkan posisi Clara, menyelimuti sang istri. Lalu Reno bergegas ke dapur untuk mengisi perutnya yang sebenarnya belum makan. Setelah Reno mengisi perutnya, ia kembali ke kamar dan ikut berbaring di sisi sang istri. Sial, bagaimana mereka bisa kabur? Apa saja yang kalian lakukan, hah? Aku membayar kalian dengan mahal bukan untuk bermalas-malasan, ucap Aldi memarahi anak buahnya. Kami tidak malas-malasan, bos. Sepertinya seseorang menyamar sebagai pekerja di rumah ini untuk bisa masuk dan membebaskan mereka. Sama aja kalian bodoh, menjaga 2 orang saja tidak becus, bentak Ali. Maafkan kami, bos. Tapi apa? Katakan.
Sepertinya ada orang dalam yang bekerja sama membantu mereka bisa lolos, bos. Karena pintu kamar di rumah ini memiliki kata sandi. Punya orang dalam saja yang mengetahui. Apa kata sandinya? Kurang ajar. Siapa yang telah berkhianat? Aku akan menghabisinya detik ini juga. Aldi naik menuju ke kamarnya yang berada di lantai 2, mencari keberadaan Rere di seluruh ruangan. Aldi beberapa kali menghubungi nomor ponsel Rere. Sial, jika saja kau berani berkhianat, aku akan menyiksamu dengan sadis. Rere begitu kesal karena merasa diabaikan dan ditinggal di dalam apartemen sendirian. Rere meraih ponselnya dan melihat begitu banyak panggilan tak terjawab dari Aldi. Di mana kau? Di rumah ini. Sedang banyak masalah tapi kau malah kelayapan. Maaf mas, aku lupa memberitahumu jika aku sedang berada di rumah temanku. Dia hidup sebatang kara. Saat ini dia sedang sakit dan aku membantu merawatnya. Aku tidak peduli siapa temanmu itu. Pulang sekarang. Aku pulang sekarang, ucap Aldi memotong percakapan Rere. Apa masalah yang dikatakan Mas Aldi adalah tentang Ciko? Apakah saat ini dia tertangkap dan mengakui hubungan kami? Ucap Rere mulai ketar-ketir. Rere menghentikan sebuah taksi dan langsung memberikan. Sementara itu, Bu Dinda marah-marah karena dituduh oleh Aldi. Apa maksudmu? Kau menuduh ibu? Ucap Bu Dinda. Aku tidak menuduh, aku hanya bertanya, jawab Aldi. Yang harusnya kau curigai adalah istrimu itu. Ibu merasa ada yang tidak beres dengannya. Apa yang ibu ketahui tentangnya? Ibu sering melihatnya senyum-senyum sendiri melihat ponselnya. Hanya itu tidak bisa jadi bukti. Kau pintar tapi bodoh. Coba periksa HP Rere jika kau menginginkan bukti. Aldi yang mendengar itu pun langsung menuju ke kamar di mana Rere berada. Sial, HP-nya di password, umpat Aldi. Aldi mencoba mencocokkan dengan tanggal lahirnya dan berhasil. Ngegas Aldi menjelajahi aplikasi hijau milik istrinya. Seketika dada Aldi bergemuruh, walaupun ia tidak mencintai Rere, namun Aldi paling benci dengan yang namanya pengkhianatan. Halo, Aldi diam 1000 bahasa kalau mendengar suara seorang pria. Segera Aldi mematikan panggilan telepon tersebut. Aldi kembali meletakkan HP Rere di atas nakas. Ada apa? Tumben sekali kau menghampiriku, ucap Rio, teman Aldi yang sedang seorang hacker. Aku butuh bantuanmu. Tolong lacak identitas nomor ini. Baiklah, tunggu sebentar. Aku ambil laptop dulu. Rio menekan beberapa angka acak dan mulai melakukan perintah Aldi. Ciko Pratama, seorang dokter berusia 26 tahun. Apakah kau bisa melacak di mana rumahnya? Apartemen Kemuning nomor 10, berada di lantai 3. Thanks bro, aku pamit dulu. 30 menit dalam perjalanan, Aldi pun tiba di tempat tujuan. Apakah ada penghuni yang bernama Ciko Pratama di sini? Maaf pak, kami tidak bisa memberikan data penghuni apartemen ini. Sayang sekali, saya jauh-jauh datang untuk menemui sahabat saya yang baru kembali dari Korea. Merasa diabaikan, Aldi berniat meninggalkan tempat itu. Namun, sering ponselnya mengurungkan niatnya untuk meninggalkan tempat itu. Rio, batin Aldi. Ia segera menerima panggilan itu. Halo Cik, aku sudah berada di lobi. Kamu di mana? Aku akan menemuimu karena pihak apartemen melarangku. Lo kesambet apaan? Perasaan dari tadi sibuk mulu, ucap Rio. Iya, aku sedang berada di lobi. Ini bicaralah pada pihak resepsionis. Mbak, teman saya mau bicara. Halo, Mbak, kebetulan saya sedang berada di luar kota. Tolong izinkan teman saya masuk. Baiklah Pak. Setelah mengatakan hal itu, pihak resepsionis langsung mengizinkan Aldi. Halo, sapa Ciko kala mengangkat panggilan. Halo Pak, kami dari pihak resepsionis apartemen ingin menanyakan apakah Bapak benar menyuruh teman Bapak untuk menginap di kamar Bapak. Saya tidak menyuruh siapapun memasuki apartemen saya. Tolong tahan orang itu, saya akan kembali sekarang. Baik Pak, ada apa? Tanya Reno saat melihat Ciko. Seseorang mencoba memasuki apartemen. Ia mengaku adalah temanku dan meminta kunci cadangan kepada pihak resepsionis. Aku ikut, ucap Reno. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, hanya dalam 15 menit mereka sudah sampai di depan apartemen. Di mana orang itu? Maaf Pak, security tidak berhasil menangkapnya. Kenapa bisa kehilangan jejak? Bukankah ia sudah berada di dalam kamarku? Tanya Ciko. Sepertinya dia mengetahui gerak-gerik kita untuk menangkapnya. Kalau boleh tahu bagaimana ciri-cirinya? Orangnya tinggi, putih, badannya mirip seperti badan. Apakah dia orangnya? Benar Pak, dia orangnya. Shit, Aldi pasti sudah mengetahui hubunganmu dengan Rere. Lalu aku harus bagaimana?
Sementara kau tinggal di rumahku, Aldi orang yang sangat berbahaya. Maafkan aku. Santai men, itulah gunanya sahabat, ucap Ciko. Sementara itu Aldi, aku akan membunuhmu. Tidak tahu diri, seharusnya dari dulu aku menuruti apa kata ibuku. Kau bisa mengkhianati Clara, itu artinya kau bisa mengkhianatiku. Ampun, lepaskan aku, kau akan menyesal telah melakukan ini terhadapku, ucap Rere terbata. Kaulah yang akan menyesal karena telah berani mengkhianatiku. Aldi jatuh tersungkur di lantai akibat pukulan seseorang tepat mengenai belakang kepalanya. Rere mengernyit melihat Budinda berdiri dan memegang balok besar bekas menghantam kepala Aldi. Kenapa ibu melakukannya? Bukankah dia anakmu? Aku hanya menyelamatkanmu. Cepat pergi dari tempat ini sebelum Aldi bangun. Kau bisa mati di tangannya saat ini juga, jika kau masih berada di tempat ini. Tanpa membuang waktu, Rere segera berlari meninggalkan rumah itu. Namun siapa sangka itu semua hanyalah akal-akalan Budinda. Rere berlari tanpa menggunakan alas kaki. Semak belukar yang dilaluinya seolah tidak dirasakan karena ketakutan yang terlalu besar. Mau kemana kau? Teriak seseorang. Rere menoleh dan mendapati 10 orang preman sedang mengejarnya. Nasib sial dialami Rere saat itu juga. Ia digilir saat 10 orang preman itu hingga Rere tewas saat itu juga. Aduh, sakit banget kepalaku, ucap Aldi. Syukurlah kamu sudah sadar nak. Maafkan ibu melakukan ini karena ingin menyelamatkanmu. Apa maksud ibu? Membebaskan Rere bukanlah perihal membantu menyelamatkanku. Siapa yang membebaskan? Justru saat ini Rere mungkin sudah tewas di tangan orang suruhan ibu. Aku tidak akan puas karena bukan aku yang menghabisinya. Kenapa ibu melakukan ini? Ucap Aldi. Karena ibu tidak mau kau mengotori tanganmu untuk wanita sepertinya. Enggak usah dipikirkan. Sekarang kamu mandi dan kita akan makan malam bersama. Di luar ada polisi, bos. Polisi? Ucap Aldi kaget. Budinda yang mendengar hal itu pun ikut kaget mendengar bahwa rumah mereka telah dikepung oleh polisi. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Rere sialan itu sudah membocorkan alamat ini. Sudah pasti kekasih gelapnya yang mengundang polisi datang ke rumah ini, ucap Aldi panik. Aldi dan Budinda berlari menuju pintu belakang. Menembus pekatnya malam dan dinginnya angin, mereka menyusuri hutan demi untuk bebas dari kejaran polisi. Jangan bergerak, tempat ini sudah dikepung, teriak polisi. Namun Budinda dan Aldi sudah keluar melalui pintu belakang terlebih dahulu. Salah satu orang polisi yang melihat itu segera mengejar bersama yang lainnya. Polisi beberapa kali menembak ke udara untuk memberi peringatan agar Budinda dan Aldi berhenti. Karena tidak mengindahkan peringatan tersebut, polisi melepaskan timas panah tepat mengenai betis Budinda. Tolong ibu, jangan tinggalkan ibu, teriak Budinda. Aldi menoleh ke belakang namun ia kembali berlari. Polisi berhasil meringkus Budinda sementara yang lainnya mengejar Aldi. Sial, aku tidak boleh tertangkap. Bagaimanapun caranya aku harus bisa lolos, umpat Aldi. Setelah dirasa aman dari kejaran polisi, Aldi memilih bersembunyi di balik pohon besar. Ia mengatur napasnya. Kami kehilangan jejak, tapi aku yakin dia masih berada di sekitar hutan ini. Budinda menangis terguguh meratapi nasibnya yang kini akan mendekam di penjara. Seminggu berlalu, akhirnya Aldi dan rekan-rekannya berhasil diringkus. Tidak lupa Levin juga berhasil diringkus polisi. Kini orang-orang jahat itu mendekam di dalam penjara. Aku ditemani Mas Aldo menemui Levin di kantor polisi guna meminta talak darinya. Walau dengan berat hati, Levin menjatuhkan talak untukku. Mas Aldo membantu mengurus berkas perceraianku ke kantor urusan agama. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan oleh Mas Aldo. 1 bulan lamanya bebas berkas perceraianku sudah rampung. Aku dan Mas Aldo sudah menyusun semuanya untuk melangsungkan pernikahan kedua kami minggu depan. Hore, ayah dan ibu akan kembali bersama. Raina senang banget akhirnya kita bisa bersama kembali. Sorak Raina bahagia. 7 bulan berlalu, Budinda divonis seumur hidup. Begitupun dengan Aldi. Hukuman yang setimpal bukan? Berkali-kali Clara menjenguk ibunya di penjara. Namun tetap saja perlakuan Budinda seolah tidak menganggap Clara. Hari ini, tepat di mana Clara melahirkan anaknya yang pertama, seorang bayi laki-laki nan sehat dan sempurna. Terima kasih sayang, kamu sudah melahirkan anak kita, ucap Reno. Kamu gak perlu seperti itu mas, aku juga sangat bahagia saat ini. Putra kita lahir dengan selamat. Terima kasih juga sudah mendampingiku selama ini, menerima segala kekuranganku. Iya sayang,
Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Udah selesai lebay-lebayannya, boleh kami menjenguk anak kalian? Reno dan Clara tersentak mendengar suara itu. Mbak, Kak Aldo, silahkan masuk. Ganggu aja nih, gerutu Reno yang langsung mendapatkan cubitan. Selamat ya atas kelahirannya, aku ikut senang, ucap Irma sambil memeluk Clara. Makasih Mbak, jawab Clara sembari tersenyum. Irma dan Clara saling bercerita satu sama lain, sementara Reno dan Aldo memilih keluar dari ruangan itu. Hari ini tepat seminggu Clara dirawat di rumah sakit, dan hari ini pula Clara bisa pulang ke rumah bersama sang bayi. Selamat datang di rumah baru kamu sayang, ucap Reno. Selamat datang kembali ke rumah ini. Semoga kedepannya kita bisa tetap rukun, ucap Reno pada Clara. Iya mas, aku akan selalu berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang terbaik. Oh ya mas, aku belum menyiapkan nama untuk putra kita. Apakah kamu sudah mempunyai nama yang cocok? Iya, siapa mas? Riko Abdullah, apakah kamu suka? Tanya Reno. Iya mas, aku suka namanya bagus. Ya sudah, kamu istirahat ya. Kalau ada perlu apa-apa panggil Bi Inah. Aku mau ke ruang kerja dulu. Reno memasuki ruang kerjanya dan mulai berkutat di depan laptopnya. Selama seminggu ia meninggalkan pekerjaan itu karena menjaga Clara. Semakin hari usaha yang digeluti Reno semakin berkembang. Berkat kerja kerasnya kini perkebunan milik almarhum Pak Ali kembali berjaya seperti sedia kala. Dering ponsel membuyarkan fokusnya, sedang memeriksa data-data perkebunan. Ya halo, ada apa? Aku mau mengabarkan jika aku akan menikah bulan depan. Kuharap kau dan Clara bisa datang. Jangan lupa undang Aldo dan Irma juga, ucap Ciko yang menelpon. Wah, selamat ya. Siapa perempuan malang yang mau menerima perjaka tua sepertimu? Sialan kau. Kau membuatmu rusak saja, ucap Ciko. Aku hanya bercanda. Baiklah, aku akan datang, tapi dengan satu syarat. Pakai syarat segala. Kau harus datang ke rumahku untuk mengantarkan undangan secara langsung. Tak etis rasanya diundang melalui telepon begini. Baiklah, aku akan datang. Mengundang seminggu sebelum acara dimulai. Jangan lupa ajak calon istrimu. Selesai mengerjakan pekerjaannya, Reno pun memutuskan untuk kembali ke kamar bersama sang istri. Melihat Clara sedang tidur bersama Riko putranya, Reno tidak mengganggu ataupun mengeluarkan suara. 1 minggu berlalu, kini Reno dan Clara mengadakan acara akikahan menyambut kelahiran sang putra. Tak lupa Aldo dan Irma juga menghadiri acara tersebut. Semua orang bersuka cita dan bahagia. Enak ya, punya acara nggak ngundang-ngundang, ucap seseorang dari balik pintu. Semua mata menoleh ke sumber suara. Terdapat Ciko dan juga seorang wanita berdiri di sana. Hei bro, sejak kapan kau datang? Aku baru saja datang untuk mengantarkan ini. Tapi aku begitu sakit hati saat melihat kalian mengadakan acara tanpa mengundangku. Ayolah bro, ini hanya acara kecil-kecilan, menyambut kelahiran putra pertama kami. Aku hanya bercanda, ayo kita lanjutkan acaranya. Oh ya, kenalkan, ini Sarah, calon istriku, ucap Ciko. Wah, cantik juga, kamu pasti memeletnya sehingga mau menjadi istrimu. Bisa aja loh, kami mah saling mencintai. Ciko datang nih bersama calon istrinya, ucap Reno pada Clara dan Aldo yang sedang mengumpul. Aku juga punya kabar baik, ucap Irma. Kabar apa? Raina akan punya adik. Saat ini aku sedang hamil 2 bulan. Kamu hamil? Kenapa tidak memberitahukanku? Ucap Aldo. Karena aku ingin memberikan kejutan. Kamu akan memiliki 2 orang anak mas, ucap Irma. Selamat ya. Gak sia-sia kami merawat Raina selama kalian berbulan madu, Clara yang dibalas kekehan oleh semua orang. Aku sangat berterima kasih karena kalian mau merawat Raina selama kami berbulan madu. Inilah hadiah yang kami berikan untuk kalian, yaitu keponakan baru. Reno mah kalah dengan bibitku yang lebih unggul, ucap Aldo. Tepat pukul 10 malam, semua orang bubar dan pamit pulang. Aldo dan Irma juga sudah pulang terlebih dahulu karena Raina mengantuk. Aku sangat bersyukur karena kau yang menjadi istriku. Hidupku terasa sempurna saat ini, ucap Reno saat mereka sedang berbaring di tempat tidur. Aku juga mas, 2 kali aku gagal dalam rumah tangga. Besar harapanku kepada Tuhan agar rumah tangga ini sakinah, mawaddah warahmah sampai ajal memisahkan kita. Iya sayang,
Aku akan selalu melindungimu dan juga anak kita Riko. Kita akan membina rumah tangga ini sebaik mungkin. Perjalanan hidupku yang berawal bahagia hingga pada akhirnya aku mengalami penderitaan yang datang secara bertubi-tubi, di mana pernikahan pertamaku gagal. Pada saat pertama kami menikah, suamiku ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi. Aku sangat terpuruk saat itu. Untung keluargaku selalu mensupport sehingga aku bisa melewati semuanya. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.